amat kasih sayangnya kepada kita pada pagi yang cerah ini, hingga kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka tabligh akbar mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah kelahirannya. Mudah-mudahan dapat kita ilmu, dapat rahmat Allah, dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Takbir. Tidak ada suaranya. Takbir. Sebelah kanan ada takbir. Allahu Akbar. Kemudian salam dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz penceramah yang saya muliakan, untuk mengingat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tutupan acara pada pagi hari ini, pertama protokol yang langsung, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti ada penceramah. Setelah ceramah tabligh pada Ustaz Haji Ahmad Dahlan Mersi dan berdongeng. Sudah itu ya, ada berdongeng. Nah ya, banyak caranya, tolong Anda ikuti. Baik, kita masuki tahap kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Sania. Pada Sania dipersilakan. Selama ada Quran ada yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sania dan selanjutnya pada Ustaz. Tidak ada yang main-main pandang, main foto, dengarkan ceramah ini. Bicara hikmah yang berharga untuk antum. Baiklah kita lanjutkan tabligh akhbar tausiah dari Ustaz Haji Ahmad Al-Musri. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan kamil, kaifa halukum? Karrir, kaifa halukum? Khair. Anak soleh. Kalau anak soleh laki-laki ya. Kalau anak solehah perempuan. Anak solehah cuma sedikit anak solehahnya. Anak solehah, anak soleh dan solehah, insan kamil, takbir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adabana bil Qur'anil Karim wa haddaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi wal uslubil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Para asatid wal asatidah, at-talamid wat talamidah, rahimani wa rahimakumullah.
pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini, tak bosan-bosan kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terdapat di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Tayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, salatatu unwanin, ada 3 tanda sa'adatul abadi, kebahagiaan seseorang didarain, di dunia sampai di akhirat nanti. Mana yang 3 itu? Yang pertama kata beliau, wa idza an'ama alaihi syakara, apabila Allah berikan kepadanya nikmat, dia selalu gunakan untuk bersyukur. Salah satunya bukti syukur seseorang kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan adalah dengan berhadirnya di tempat ini dan membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita pernah mengatakan, hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang direvisi oleh Syekh Salim Al-Hilali dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau Abi Hurairah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ia bersabda, ma min ahadin, tidaklah seseorang yusalli wa yusallimu alayya, mengucapkan salawat dan salam kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga Allah izinkan aku untuk menjawab orang-orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Ayo sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi Ustaz ketika baru masuk, anak-anak Ustaz melantunkan yaitu tentang salawat kepada Rasulullah. Sekarang coba kita ikuti. 1, 2, 3. Sallallahu Semoga salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan salam kepadaku, walaupun suatu saat aku sudah wafat, walaupun suatu saat aku berada di dalam tanah, hatta raddallahu alayya ruhi, sehingga Allah kembalikan roh ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga Allah izinkan aku menjawab salawat dan salam siapa saja yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Semoga kita semua yang berada di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai orang-orang yang membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad dan dipertemukan di dalam Jannatul Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang dikarang oleh Imam Ahmad, disampaikan seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, "Lamma ba'athani Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika dulu Nabi Muhammad mengutus aku dari Madinah menuju ke negeri Yaman. Kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi dari rumah menuju ke rumah Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Mu'adz bin Jabal, faqala Rasulullah ila Mu'adz, berkatalah Nabi kita kepada Mu'adz, wa Mu'adzun raqibun. Di saat Rasulullah berkata kepada Mu'adz, Mu'adz sudah menaiki tunggangannya. Kemudian wa Rasulullah yamshi tahta rahilatih, Rasulullah memegang tali tunggangan Mu'adz bin Jabal. Faqala Rasulullah ila Mu'adz, berkatalah Rasulullah kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka la'alla talqani ba'da 'ami hadha. Mu'adz, mungkin kalau engkau sudah sampai ke negeri Yaman tahun depan, kita mungkin tak akan bertemu lagi. Kita tidak akan berjumpa lagi, wahai Mu'adz. Aula'allaka an tamurrani fi masjid hadha. Atau mungkin setelah engkau pulang dari Yaman, setibanya engkau ke negeri Madinah ini, yang sering engkau lewati adalah di masjid hadha, masjid yang kubangun di sini, kata Rasulullah. Al-Qabri hadha. Atau mungkin wahai Mu'adz, kalau engkau pulang dari Yaman, setibanya engkau ke Madinah ini, engkau akan melewati kuburanku, kata Rasulullah. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, apakah Mu'adz bin Jabal, maka menangislah Mu'adz sejadi-jadinya. Kenapa Mu'adz bin Jabal menangis? Apa yang terjadi? Litiraki Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kepadanya akan berpisah dengan dia, tidak akan bertemu lagi dengan Nabi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat seperti itu kepada Mu'adz. Mu'adz pun sambil terisak-isak menangis. Ketika Mu'adz bin Jabal menangis, kemudian Ummul Qafathah, Rasulullah Nabi kita, memalingkan wajahnya dari Mu'adz bin Jabal. Fa'aqbala biwajhihi nahwal Madinah. Lalu Rasulullah membelakangi Mu'adz bin Jabal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dulu, ini adalah untuk kabar gembira kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi kita? Inna awlan nas, inna awlan nas, inna awlan nas bi al-muttaqun, al-muttaqun, al-muttaqun man kanu wa ayyu kanu. Siapa yang ada rasa takutnya kepada Allah, siapa yang ada rasa takutnya kepada Allah, siapapun mereka, dimanapun mereka jadi tinggal, yang penting ada rasa takutnya kepada Allah, maka inilah semulia-mulia manusia. Inilah manusia yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Insan kamil. Dengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah yang ketiga pada susunan Al-Quran,
ayat yang ke-31 pada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, wahai sekalian manusia, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang kita ikuti? Siapa yang bisa anak ustaz menjawab? Allah menyuruh Nabi kita supaya mengatakan, hei manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi. Apanya yang kita ikuti? Ayo. Apa? Sini. Maju ke depan saya. Tidak malu kan? Sini. Maju. Insan kamil. Oh, Akbar. Ini anak pintar, anak soleh. Sini saya. Ini pemerani. Allahu Akbar. Siapa namanya nak? Raihan Ar-Rasyid. Raihan Ar-Rasyid. Raihan Ar-Rasyid. Bagus. Raihan itu nama surga. Jadi siapa yang suka berpuasa, baik puasa yang sunnah, baik puasa yang wajib, maka nanti pada hari kiamat kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu Raihan. Jadi Raihan itu adalah nama pintu surga. Beruntung namanya Raihan Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Nah, Ar-Rasyid itu namanya pintar. Pintar. Sudah pintu surga, pintar oleh. Apanya yang kita ikuti pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kesolehannya. Sebutkan di antara tanda-tanda kesolehan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hati. Baik hati. Baik hati. Ustaz ada rasa jiwa. Tak boleh lihat. Pejamkan mata. Siapa yang melihat tidak masuk neraka. Jangan lihat. Sebutkan lagi di antara tanda-tanda kesolehan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada baik hatinya. Maaf. Masya Allah. Rasulullah dulu pernah memanggil cucunya Hasan dan Husain. Ketika datang cucu Hasannya
Lalu Rasulullah memeluknya. Setelah itu Nabi kita mendoakan cucunya. Dan inilah yang ingin Ustaz doakan kepada Allah, agar dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anakku Raihan Ar-Rasyid menjadi ulama besar, orang yang paham terhadap ilmu agama, dan dijauhkan oleh Allah dari gangguan syaitan, dan dijauhkan oleh Allah darinya, dari orang-orang yang berkhianat kepadanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doakannya, aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka ya ibni Raihan Ar-Rasyid bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin lamah wa min kulli ainin wa hamah. Aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu, wahai anakku Raihan Ar-Rasyid. Semoga Allah jauhkan engkau dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, dan semoga Allah jauhkan engkau dari binatang-binatang yang berbisa, dan semoga Allah jaga engkau dari pandangan orang-orang yang berkhianat kepadamu. Allahumma ja'al ibni, ya Allah jadikan anakku Raihan Ar-Rasyid ini faqihuhu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil, paham terhadap ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Amin. Insan kamil. Di insan kamil ini akan kita buktikan 30 tahun yang akan datang. Dari insan kamil ini, harapan Ustaz kepada Allah, semoga dijadikan dari insan kamil ini seorang ulama yang masyhur, orang yang bisa mengajak manusia ke jalan Allah. Semoga anak-anak Ustaz ini benar-benar dibimbing oleh Allah, diselamatkan dari dunia sampai akhirat nanti. Amin. Insan kamil. Baik. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa di antara dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, yang sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anak Ustaz, adakah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hafal 30 juz? Ada? Bukan juz 30, tapi 30 juz. Iya. Siapa? Ada? Iya nak? Ayo. Ada anak Ustaz yang hafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30? Atau siapa yang tahu surah Al-Mumtahanah sekitar 5 ayat saja? Ada? Surah Al-Mumtahanah ada? Atau surah Al-Ahzab 1 ayat saja? Ada? Atau
makhluk mulutnya dan iya, lanjut saya, lanjut. Insan kamil, kita dengarkan. Ismuk al-Karim, ma ismuk, siapa namanya? Afin Abida Sefmen. Afin Abida Sefmen. Afin Abida. Afin Abida. Abida. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Takbir. Barakallahu fiik. Allahumma salli saya. Wa'idzuka ya ibni bika lillahi kita ya aidin wa asma Allahumma ja'alni min salih wa ja'alni muqaddimu fikri wa allimhu fikri ya rabbal alamin. Bagi dua, Ben. Kita akan tembak, Ben. Kita tembak, Ben. Ini hadiah. Ya. Ada min indillah, min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Semoga Allah jadikan engkau anak soleh. Amin. Baik. Kana khuluqun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Apa di antara akhlak Rasulullah yang terdapat di dalam Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada orang.
perasaan orang. Tak pernah Rasulullah balas dendam. Ketika ada orang yang ingin berusaha mencaci maki Rasul. Lihat, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang menghadap Allah waktu sujud di dekat Ka'bah di daerah Makkatul Mukarramah. Beliau sedang sujud, kemudian ada konco-konco ataupun teman-teman Abu Jahal laknatullahi alaih yang ingin selalu menghalangi dakwah Nabi, mengatakan kepada konco-konconya, siapa di antara kalian yang berani mengambil ari-ari onta yang ada di kandang onta kemudian diletakkan ke kepala Muhammad. Dan berangkat tanganlah salah seorang dari teman Abu Jahal laknatullahi alaihim, saya Abu Jahal, saya bisa berani untuk meletakkan ari-ari onta ke kepala Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sedang sujud, dan waktu itu orang yang mengambil ari-ari onta ini sekaligus meletakkan ke kepala Rasulullah, dan setelah sampai ke kepala Rasulullah ari-ari onta, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung membatalkan salatnya, tapi dia terus memperlama sujudnya, meminta kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya dia tidak mengetahui siapa diriku. Ini salah satu di antara dari contoh akhlak Nabi kita Muhammad yang begitu mulia, tak pernah balas dendam walaupun orang lain sudah menyakiti perasaan Rasulullah. Dan inilah yang akan kita contoh. Wajar disebutkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Rasulullah ketika berbicara dengan orang, beliau selalu mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi kepada orang tuanya. Ini ada kisah. Mau mendengarkan kisah? Mau mendengarkan cerita? Ada seorang anak di daerah Medan. Daerahnya daerah Binjai. Ya, ini baru tamat SD kelas 6. Jadi anak tersebut mengatakan kepada orang tuanya, "Ma, saya nggak mau lagi sekolah." Kenapa nggak mau sekolah? Karena dari rumah jauh ke sekolah. Saya nggak akan jalan kaki terus. Jadi mau apa? Saya ingin dibeli sepeda. Kalau ayah, ama masih tetap menginginkan saya lanjut sekolah, tolong belikan sepeda. Ini kata si anak. Apa kata si orang tua? Nah, bagaimana cara ayah membelikan sepeda untukmu, sedangkan hidup kita pas-pasan? Kadang-kadang makan kita pun sehari terancam, apalagi 3 hari. Sehari saja makan sulit, apalagi untuk beli sepeda. Kerja ayah kalau tidak pergi ke tong sampah, di mana tong sampah di jalanan, kalau tidak melihat di situ ada yang bisa dijual, tidak akan bisa kamu sekolah, tidak akan bisa kamu makan. Ini kamu minta sepeda biar kamu bisa lanjut sekolah. Nah, tolonglah saya. Kamu cuma satu-satunya anak kami. Kami tak ingin engkau
hidupnya sama seperti kami. Kami ingin sekolahmu sampai lanjut. Apa kata si anak? Saya tidak mau sekolah. Mau sekolah, tapi dengan syarat harus ada sepeda. Akhirnya si ayah si ibu pergilah ke tetangga meminjam uang untuk beli sepeda. Kemudian setelah sampai ke tetangga orang meminta pinjaman, satu pun dari pinjaman tak ada yang memberikan, yang di tempat tetangga lalu yang memberikan pinjaman. Akhirnya menangislah seorang tua kepada si anak. Nak, tolonglah nak, tetapkan lanjutkan sekolahmu nak. Kami ingin hidupmu lebih baik daripada kami nak. Kami ingin engkau berilmu nak. Jangan seperti kami lagi nak. Yang penting saya nggak mau sekolah lagi. Tetap dikatakan si anak kepada orang tuanya, tidak mau sekolah. Akhirnya mengatakan lagi kepada anak, tolonglah berikan kesempatan kepada kami waktu selama 2 minggu untuk mencari pinjaman supaya bisa kami belikan sepeda asalkan bisa lanjut sekolahnya. Akhirnya diberikan si anak waktu selama 2 minggu. Si ayah dan ibu susah mencari pinjaman untuk beli sepeda. Ternyata satu pun orang tidak ada yang memberikan pinjaman. Akhirnya apa yang terjadi dari kisah itu? Mengatakanlah si orang tua kepada si anak, nah, kami selama 2 minggu sudah berusaha meminjam untuk bisa beli sepeda. Ternyata satu orang pun tidak ada yang memberikan pinjaman. Nah, tolonglah saya, kalau ada nanti uang kami belikan segera sepeda itu. Oke, kecil si anakku. Ini yang contohnya nak. Diiakannya, tapi ternyata la haula wala quwwata illa billah. Ternyata si anak ini diam-diam mengambil pisau di dapur. Kemudian setelah dia ambil pisau, ibunya sedang mencuci piring di dapur. Dia diam-diam datang dari belakang, dibacoknya ibunya sampai mati. Kemudian diputuskannya leher ibunya, dipotongnya tangan ibunya, dipotongnya kaki ibunya, baru dimasukkannya ke tong sampah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sanggup membelikan sepeda untuknya dengan akhlak yang buruk. Inilah yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia hari kiamat nanti tidak boleh masuk ke dalam surga. Siapa yang pertama? Wal aquli walidain. Orang yang sering menyakiti perasaan orang tuanya. Hati-hati mengatakan kata-kata kasar kepada orang tua. Hati-hati mengucapkan kata-kata kasar kepada guru. Kita harus berakhlak baik kepada orang tua. Kita tunjukkan akhlak yang mulia di depan para guru-guru kita dan di depan teman-teman kita agar memperoleh apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, cepat karena ini sudah gerimis. Yang kedua, siapa golongan yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Yang kedua adalah mudu minul khamar, orang yang sering meminum yang memabuk-mabukkan. Kalau anak-anak mungkin selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa golongan orang-orang yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga? At-tayyus. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man tayyus ya Rasulullah?" Apa itu tayyus ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allazi yukirrul qubuta fi ahli." Tayyus itu adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan anak-anak perempuannya keluar dari rumahnya sedang memakai pakaian yang seketat-ketatnya, memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ini kata Rasulullah salah satu golongan orang-orang yang diharamkan Allah masuk ke dalam
surga. Insan kamil siap berakhlak mulia, siap berakhlak yang baik. Jangan pernah menyakiti perasaan orang lain. Siap? Kita harus menghargai teman. Siap? Kita harus menghormati guru. Siap? Tidak boleh merasa apa-apa. Tidak boleh mencaci maki sesama manusia. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang singkat ini, orang India pernah mengatakan, "Yet setiarin muktani patihe, salema badalema mutpolitihe, meretum nengi sanjaihe, tiada gading yang tak retak. Retaknya itu jadi ukiran, tiada lautan yang tak pakai ombak. Ombaknya itu jadi hiasan, tiada satupun manusia yang tak pernah berbuat salah. Tapi salahnya itu masih bisa dimaafkan. Yang penting mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga dari anak-anak insan kamil dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus kami nanti suatu saat nanti yang benar-benar takut kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang Ustaz Istahid duduk. Istahid wahid اثنين ثلاثة أربعة اسكت. Terima kasih. Kita tetap kepada Ustaz. Siapa nama Ustaz tadi? Ustaz lupa. Ustaz Haji Ahmad Dahlan MC. Beliau tamatan pesantren sampai mulia dengan ilmu yang banyak kita petik tadi. Semangatnya kita harus punya semangat untuk menuntut ilmu, mencontoh Rasulullah SAW. Baik, untuk acara berikutnya, tunggu sebentar ya. Kalau udah kita ke masjid. Kalau masih begini, dia di sini dulu. Kita tunggu ada dari HI mendongeng, kita ceritakan dongeng musik, cerita yang lebih menarik. Cerita yang menarik yang datang dari HI, kita akan dengarkan dapat pula ilmu. Semuanya duduk dulu, belum berdiri lagi. Ya, silakan duduk. Duduk, ya Allah, duduk.
Nah, Insan Kamil. Insan Kamil. Insan Kamil. Nah, silakan berdiri dulu. Belum ada yang buka, tapi berdiri. Berdiri semuanya, tidak ada yang buka. Berdiri. Nah, silakan berdiri dan tidak ada yang buka. Berubah lagi. Nah, siap. Semuanya dalam keadaan siap. Bisa? Bisa? Bisa siap? Nah, 1. Lagi. Dalam keadaan siap. 2. 3. Insan Kamil. Insan Kamil. Para dikatakan kepada Ustaz dan Ustazah, kita sama-sama mendampingi anak ke masjid. Kita kasih waktu untuk meletakkan kasetnya ke kelas, setelah itu langsung ke masjid. Bisa dipahami? Nah, silakan. Kalau kasetnya di kelas sudah dikasih dan langsung ke masjid.